Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Awalia Mazidah. Baik, langsung saja. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa sallama ala nabiyyi khairi man qad allama Muhammadin wa alihi wa sahbihi ahli tuqa wa ahli muta'abbidi. Bismillah, kita muji kepada Allah, salli wa sallim kepada Rasulullah. Beliaulah Nabi Sayyidil Ummah, ali wa ashabi serta para ummah. Kitab ini dinamakan Syi'r Tajwid supaya kita belajar tidak sulit. Ilmu tajwid, definisinya ilmu tajwid adalah untuk mengetahui dua masalah. Masalah pertama mahorijul huruf, yang kedua masalah sifatil huruf. Hukumnya wajib mempelajari tajwid dasar jelas dalam Al-Quranul Majid. Firman warattilil Qur'ana tartila, fi'il amar berarti wajib hukumnya. Guna ilmu tajwid untuk pembacaan kalimat-kalimat di dalam Al-Quran. Tujuannya belajar tajwid yaitu supaya menjadi pembaca yang jitu, artinya terjaga dari kesalahan dalam membacanya kalimat Al-Quran. Buahnya dari belajar ilmu tajwid akan dirasakan pada murid-murid, yaitu mendapat kebahagiaan berupa ridho Allah yang diharapkan. Mad dan macamnya. Definisi mad memanjangkan suara dari salah satunya huruf wa ayat. Ruhiyah adalah termasuk contohnya. Semoga bisa dimengerti maksudnya. Pembagiannya mad menjadi 9. 1 mad tabi'i, keduanya mad lain, ketiga mad badal, keempat mad iwad, kelima mad sila jangan sampai lewat. Bagian ke-6 mad wajib muttasil, bagian ke-7 mad jaiz munfasil. Mad lazim bagian nomor ke-8, mad arid sukun nomor ke-9. Mad tabi'i. Mad tabi'i mempunyai definisi menurut ahli tajwid mad yang masih asli. Mad tabi'i contohnya lafaz muhiha, karena wawu jatuh setelah dhammahnya, huruf ya-nya jatuh setelahnya kasrah, huruf alif jatuh setelahnya fathah. Mad tabi'i panjangnya 2 harokat atau 1 alif, itu harus tepat. Mad lain. Pengertian bacaan mad lain ialah wawu atau ya mati setelah fathah dan bertemu huruf mati karena wakaf. Contoh lafaz khauf, membacanya khauf. Panjangnya mad lain itu 3 macamnya. Yang pertama 3 alif paling lama, kedua panjangnya mad lain 2 alif, ketiga panjangnya cuma 1 alif. Mad badal. Bacaan mad badal takrifnya adalah jika huruf mad jatuh sudah hamzah. Contohnya amanu menjadi amanu, jika lafaz utu menjadi utu, ketika imana menjadi imana. Ilmu shorof di tajwid juga berguna. Panjangnya mad badal cuma 1 alif, panjangnya mad iwad juga 1 alif. Mad iwad. Jika tanwin isim mansub diwakafkan pada alif maka harus dipanjangkan. Dinamakan mad iwad yusron, bunyikan yusron, roknya panjang sebab diwakafkan. Panjangnya mad iwad telah disebutkan dalam bab mad badal terletak akhiran. Mad sila. Pengertiannya mad sila dengan singkat ketika hak dhamir diapit harokat. Mad sila itu ada kalanya sugro, juga ada kalanya mad sila kubro. Mad sila qasiro sama dengan sugro, mad sila tawilah sama dengan kubro. Apabila dhamir ha berjumpa hamzah maka dinamakan mad sila tawilah. Innahu huwa contoh mad sila sugro, malahu ahladah contohnya yang kubro. Mad sila sugro panjangnya 1 alif, kubro setengah ditambah 2 alif. Mad wajib muttasil dan mad jaiz munfasil. Apabila huruf mad bertemu hamzah
wajib mutasil jika satu kalimat. Asa asia itu contoh mat wajib, ditambah su'a itu jadinya komplit. Panjang bacaannya mat wajib mutasil, itu sama dengan mat jaiz munfasil. Mat jaiz munfasil hamzahnya terpisah, panjang dua alif ditambah setengah. Contohnya seperti lafaz wala ilah, ini uridu apa idadu ilah. Mat lazim, jika huruf mat bertemu huruf mati, maka takrifnya mat lazim itu pasti. Mat lazim itu ada kalanya gilmi, ada pula kalanya mat lazim harfi. Ada juga mat lazim kitni mutsaqal, ada pula mat lazim harfi mutsaqal. Ada lagi mat lazim kilmi muhaffaf. Yang keempat mat lazim harfi muhaffaf. Kilmi mutsaqal contohnya atamah, karena ada huruf mat bertemu syaddah. Harfi mutsaqal menurut ahli tajwid apabila huruf mat bertemu tasdid. Alif lam mim ditulis memakai kolam, dengan jelas maksudnya supaya faham. Jika huruf mat bertemu dengan sukun, sudah jelas muhaffaf gak perlu lam. Entah kilmi atau harfi sama saja. Ilmi muhaffaf contohnya al-ana saja. Harfi muhaffaf contohnya lafaz yasin. Tempat pembahasannya pada huruf sin. Baca 3 alif panjangnya mat lazim. Kalau belum ngerti tanya orang alim. Apabila huruf mati awal surat, lagi pula panjangnya 2 harokat, maka mat tabi'i itulah namanya. Lafaz toha itu yang jadi contohnya. Mat arid li sukun, jika sesudah mat dibacanya sukun, karena wakof namanya arid li sukun. Contohnya ya lamuna jadi ya lamun, dan contoh kafiruna jadi kafirun. Mat arid panjangnya ada 3 alif, boleh 2 alif atau 1 alif. Hukum nun mati dan bacaan idhar. Hukumnya nun mati yang mati dan tanwin itu ada 4 yang masyhur juga berlaku. 4 itu idhar, idgham, iqlab, ihfa, huruf halqi, hamzah, ha, ain, ghain, ha. Nun mati dan tanwin jika bertemuan, huruf 6 mahrotnya ditenggorokan, maka itu bacaan idhar namanya. Harus jelas untuk cara membacanya. Contohnya yan auna wajurufin harin. Tolong silahkan cari contoh yang lain. Idgham itu memasukkan huruf mati pada huruf kedua yang tidak mati, hingga huruf jadi 1 yang bertasdid. Baca Quran lebih afdal yang di masjid. Idgham itu ada kalanya bi gunnah, juga ada kalanya yang bila gunnah. Nun mati dan tanwin ketika bertemu, salah satu dari huruf lafaz yanmu, itu harus dibaca idgham bi gunnah, asal tidak berkumpul dalam satu kalimat. Contoh lafaz fi amadin mumaddadah yang tertulis di dalam surah Humajah. Jika satu kalimat dibaca idhar bi kilmatin, contoh lafaz dunia anwar. Jika jumpa hurufnya lar, wajib idgham. Bila gunnah jangan sampai tidak faham. Contoh lafaz milladunu rabbihim wadalikum khairul lakum barur rahim. Iklab itu baca tanwin dan nun mati, bisa jadi seperti bunyi mim mati. Nun mati dan tanwin bila bertemu ba, baca iklab hurufnya cuma 1 ba. Contoh lafaz anburika komam bima kalallayum badanna surat Utobah. Ihfa. Nun mati dan tanwin jika berhadapan, huruf 15 selain di depan, maka baca saja ihfa dengan samar, sebab ada di antara idgham idhar. Contohnya min somat wa ma inda fikin la tanfiru fil harikul hi asad, dan lafaz min solsolin kal fakhorin. Untuk contoh yang lain cari sendiri. Gunnah.
Ta'rif gunnah adalah suara dengung yang dikeluarkan dari dalam hidung. Huruf mim nun yang ditasdid wajib kamu baca gunnah, contoh suman jahannam. Hukum mim mati, hukumnya mim mati itu ada 3. Ifa idgham idhar sudah cukup 3. Ifa sakawi, jika mim mati bertemu dengan ba maka itu namanya bacaan ifa. Bangsa bibir itulah arti safawi, jika gabung namanya ifa safawi. Contoh lafat rabbikum bil haqqi wa ma lakum bima dan lafat hum bisukara. Idgham shagir dan idhar safawi. Mim mati jika bertemu sesamanya maka idgham shagir itulah namanya. Contohnya lafat utitu minal ilmi, shagir itu sama dengan idgham mimi. Jika jumpa selainnya ba mim maka baca idhar safawi ulaika. Wa ida au amsaituhum dan yamsahum hum yang sumu amrohum wa hakada. Hukum al-ta'rif, hukumnya al itu 2 hitungannya. Idhar idgham harus tahulah bedanya. Bacaan idhar qamariyah. Al-ta'rif berjumpa dengan salah satu huruf 14 yang menjadi 1. Di abagi hajjaka wa khaf akimah lazimnya dibaka idhar qamariyah. Contoh lafat al-ana wal birril ghorir wal kahiril wal jamili wal karar wal budil wal khosyati wal fajjar al ahdi wal qiyamati wal yasiri wal mu'minin al hadi. Jumlah 14 dengan contoh tertib terkelihatan jelas. Bacaan idgham samsiyah, jika jumpa huruf selain qamariyah maka wajib dibaca idgham samsiyah. Contohnya lafat wanu amani wasaqam, huruf samsiyah terkumpul dalam nada. Tib sumasirroh mangtafur tif dani'am da su'adim jurus syarifal lil karami. Mutamasilen untuk dibuat nama, huruf 2 sifat dan mahrufnya sama seperti idrib bi asokal hajar ayat 60 surat Al-Baqarah. Perbedaan mutajanisain dengan mutaqarribain, jika ada 2 huruf yang berbeda sama mahrajnya tapi beda sifatnya, itu kan mutajanisain itu hukumnya. Jika kurang paham silahkan bertanya. Tak mati jumpa tak atau sebaliknya, contohnya qalat ta'ifatum basato. Tak mati jumpa dal uji tu dakwah, dal mati jumpa tak contohnya wajadtum. Masih ada contoh yang selain itu termasuk yalhas dalika idzolamu. Irkab ma'ana juga jadi contohnya, hafalkanlah agar kamu tidak lupa. Tetapi jika marutnya berdekatan, mutaqarribain itu jadi sebutan seperti qul rabbi dan alam nahlukum balrona, semoga mudah dimengerti. Hukum qalqalah, qalqalah adalah suara huruf mati salah satu dari huruf qatbu jadin. Ad-damana adalah contoh pertama, atrofa adalah contoh kedua, abswarihim adalah contoh ketiga, 4, 5 qad aflaha dan yajma'u. Hukum ro itu hukumnya tahkim tarkik jawas, semua diingat jangan sampai lewat lepas. Ro dibaca tafhim, ro dibaca tebal dinamakan tafkim. Ada 5 tempat karuhi warrohim, yakni huruf ro berdoma atau fathah, kedua ro mati ba'da doma fathah. Contohnya lafat wa angsunna atau Maryam. Contoh nomor 3 irji'u awirham, yakni ro mati jatuh setelah kasroh yang tidak asli seperti dalam contoh.
Yang keempat, jika kasroh itu asli dan setelahnya ro harful isti'la'i. Huruf isti'la itu sudah dirakit ada di dalam lafadz husodo tingkit. Syaratnya harfu isti'la tidak kasroh. Contoh lafadz kirotosin dan lafadz firqoh. Yang kelima, ro mati karena berhenti. Lagi pula sebelum ro juga mati. Sebelumnya lagi berharokat fathah, garis miring atau berharokat doma. Contohnya lafadz watawassaw bis sabr untuk domah. Untuk contoh yang domah lafadz as-sabur. Ro dibaca tarkik. Ro dibaca tipis dinamakan tarkik. Ada 4 tempat pahami yang tarkik. Yang pertama, huruf ro dibaca kasroh. Lafadz rijalun itu yang jadi contoh. Yang kedua, sama dengan yang keempat, ibad tafhim maka ada huruf sermat. Cuma bedanya pada huruf istilah. Untuk tarkik selain harfu istilah. Contohnya Fir'auna dibacanya tipis. Jika belum tepat silahkan diservis. Yang ketiga, Qadir dibaca sukun karena wakaf sebelum ro juga sukun. Tetapi yang bersukun harus huruf ya. Sebelumnya kasroh cocok dengan ya. Apabila yang bersukun selain ya, maka nomor 4-nya gak perlu banyak. Contohnya seperti lafadz dihijr, maka mempunyai akal. Maknanya dihijr. Ro dibaca jawas. Ada 2 tempat ro dibaca jawas, tarkik atau tafhim dihukumi bebas. Yang pertama, ro mati diapit kasroh. Contohnya firkin, bukan contoh yang firqoh. Yang ini istilah yang berharokat kasroh, bukan istilah yang selesainya kasroh. Nomor 2, istilahnya itu mati. Di antaranya kasroh dan ro yang mati. Akan tetapi ro mati karena wakaf. Misrin baca misrun dibanakan wakaf. Saktah. Baca saktah itu stop tanpa nafas. Ada 5 tempat nurut Imam Hafiz. Contoh surat mutaffifin balrona wakilaman roki wa min marqadina. Hadama dan iwajang qayyimah itu di surat Kahfi ayat 2 dan 1. Tatimah. Baca Quran apabila sampai surat duha sampai akhir dihukumi sunnah. Baca takbir sikotnya Allahu Akbar, ya artinya Allah itu maha akbar. Rawi jelas dari Ubay bin Ka'ab. Selesai An-Nas langsung baca Ummul Kitab. Dilanjutkan awal surat Al-Baqarah sampai 5 ayat surat Al-Baqarah. Khatimatun. Punya akal, gunakan untuk berpikir. Apa benar limpat sebab minum bir? Akal limpat, jangan sampai kena afat. Cari selamat, banyaklah baca sholawat. Untuk dasar mencapai ilmu yang luhur, bisa ngerti dan pakai bacaan masyhur. Cukup di sini kami menyusun syair, disusun demangan ke desanya ke silir. Semoga Allah memberikan manfaat pada keseluruhannya para umat. Sholli wasallim pada Nabi Muhammad serta keluarga dan para sahabat. Diakhiri dengan muji pada Allah, puji syukur ucapan alhamdulillah. Baik, mungkin hanya itu yang dapat saya bacakan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.